arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada kata yang paling indah melainkan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Selanjutnya, solawat besertakan salam semoga tercurahkan buat baginda alam, yang mana beliau telah berhasil menghapus nyamuk-nyamuk kafir, bukan dengan baygon ataupun dengan vape, melainkan dengan hati, iman dan takwa. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berdirinya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata yang akan saya patahkan menjadi untayan pidato yang berjudul Keajaiban dan Mewujudkan Masyarakat Qur'ani. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali, atau dengan istilah lain, Al-Qur'an itu diturunkan dengan 2 tahap. Tahap pertama, Al-Qur'an langsung diturunkan sebanyak 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah barulah turun ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan 1 surat. Allah pertama kali turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz karena disitulah tersimpannya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz turunlah ke langit pertama di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Kemudian dari langit pertama turunlah sebagian sesuai dengan kebutuhan. Adapun tentang keutamanya dalam hal dunia, barang siapa yang takut miskin, bacalah surat Al-Waqiah setiap malam. Inilah yang diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud kepada anaknya. Ketika ada yang meninggal dunia, kita membaca surat Yasin. Apabila kita tidak ada lagi yang meninggal dunia, kita tidak lagi membaca surat Yasin. Sepertinya kita menjadikan Al-Quran ini hanya kepentingan dunia saja. Kita hanya senantiasa mendengarkan Al-Quran dari masjid ke masjid. Tapi sudah jarang kita jumpai, sudah jarang kita dengarkan orang membaca Al-Quran di dalam rumah mereka. Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita bukan sekedar tulisan atau rangkaian huruf saja, tapi bukan pula sekedar kebanggaan kitab suci pula. Mereka benar-benar menempatkan Al-Quran di dalam hati dan jiwa mereka. Rasulullah pernah berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan." Banyak juga di antaranya mereka yang membaca Al-Quran namun hanya sampai di lisan dan di tenggorokan saja, tidak meresap ke hati dan jiwa mereka. Maka sayang sekali mereka mengaku cinta Rasul, mengaku sayang Rasul, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Jadi intinya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang tak lekang karena panas dan tak lapu karena hujan. Mari kita galakkan penuh semangat sesuatu yang berpegang teguh kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan Kabupaten Kampar sebagai Qurani yang terus berpegang teguh kepada Allah sampai maut memisahkan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi amarona bil jihadi fi sabilillah wa tarkal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani pada masa pandemi Covid saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada seorang proklamator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang proklamasi yang tidak pernah menjadi korupsi, seorang panglima perang yang menjadi imam di saat sembahyang. Siapa lagi hadirin kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul pidato saya pada saat ini membangun persaudaraan masyarakat Kabupaten Kampar yang Qurani. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allahnya calon segala penghuni syurga. Masih ada dalam ingatan kita tragedi Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersial yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yaitu Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca dari tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam yang terus-menerus tertindas, dirampas sumber daya alamnya, bahkan diperkosa di depan keluarganya. Sehingga inilah saatnya hadirin, hendaknya perlu diadakan pendekatan ulang tanpa tindakan militer. Namun sayang, beribu kali sayang hadirin, hingga saat ini Islam masih saja tertindas. Kedua, Islam mulai melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa. Kedua, dampak tersebut telah tersebar di tanah Indonesia, bahkan tidak begitu lama dari kasus WTC. Bali merupakan pusat wisata Indonesia, dibom oleh mereka yang mengaku sebagai para mujahid Islam. Lalu timbul pertanyaan, apakah seorang mujahid Islam akan meruntuhkan persaudaraan atau sebaliknya
seorang mujahid Islam akan mempersatukan persaudaraan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah di antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah. Kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas, Profesor Dr. Quraisy Muhammad Shihab mengatakan bahwa jihad adalah salah satu cara Rasulullah dalam menyatukan umatnya, sebagaimana khususnya untuk Kabupaten Kampar ini. Untuk itu hadirin, marilah kita jadikan jihad di Kabupaten Kampar ini jihad yang menciptakan persaudaraan, timbulnya keharmonisan dan terjadi di antara masyarakat yang berbeda, maupun miskin maupun kaya, yang bodoh maupun yang lemah. Itu sama saja. Oleh karena itu, marilah kita satukan dengan persaudaraan di Kabupaten Kampar ini. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita jadikan persatuan dan kesatuan jihad di Indonesia ini jihad yang membangun persaudaraan tanpa perpecah belahan. Dan kita jadikan khususnya di Kabupaten Kampar ini kita terapkan persaudaraan yang tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpedoman kepada Al-Quran, yang tidak jauh dari sunnahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, marilah kita jadikan Kabupaten Kampar ini masyarakat yang Qurani, yang tidak jauh, yang selalu berpegang kepada Al-Quran, sebagaimana yang digambarkan oleh Buya Hamka dalam syairnya. Kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian meruntuhkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat saya sampaikan. Mari kita jaga ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah agar kita selalu mendapat limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamu alaikum warahmatullahi